Di tengah hembusan angin gurun yang menyapu lembut tepian sungai Nil, berdiri sebuah istana megah, istana Firaun, penguasa Mesir yang mengaku sebagai Tuhan. Pada masa itu, ketakutan adalah udara yang dihirup setiap hari. Sebuah ramalan telah sampai ke telinga Firaun. Seorang bayi laki-laki dari Bani Israel akan lahir dan meruntuhkan kekuasaannya. Perintah kejam pun menyebar seperti api. Setiap bayi laki-laki dari kaum itu harus dibunuh tanpa ampun. Di sebuah rumah sederhana, di tengah malam yang senyap, seorang ibu dari Bani Israel memeluk erat bayi mungilnya. Wajahnya dipenuhi kecemasan, tetapi juga cahaya kasih seorang ibu. Bayi itu adalah Musa. Tangis kecilnya seakan menjadi alarm bahaya yang bisa mengundang para prajurit kapan saja. Di puncak ketakutan itu, sebuah ilham dari Tuhan datang kepadanya. Ia harus meletakkan bayi itu dalam sebuah peti, menghanyutkannya ke sungai, dan percaya bahwa Tuhan akan menjaganya. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan peti itu di atas air. Arus sungai perlahan membawanya menjauh. Sang kakak perempuan, Miriam, mengikuti dari kejauhan dengan mata awas. Tak disangka peti itu justru terbawa arus menuju kawasan istana Firaun. Saat itu, istri Firaun, Asiah, sedang menikmati udara pagi di tepi sungai. Ketika peti itu dibuka, ia melihat wajah mungil Musa yang tersenyum, seolah dunia ini adalah tempat yang paling aman. Senyum itu menembus relung hati Asiah. "Jangan bunuh dia," katanya pada Firaun. Anak ini membawa ketenangan. Meskipun hatinya sekeras batu, Firaun mengizinkan istrinya mengangkat bayi itu sebagai anak. Musa pun tumbuh di tengah kemewahan istana. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Hatinya sangat peka dan mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain, terutama kaumnya. Bani Israel. Suatu hari, saat ia telah dewasa, ia menyaksikan pemandangan yang menyulut amarahnya. Seorang lelaki Mesir sedang memukuli seorang dari Bani Israel tanpa ampun. Musa maju untuk melerai. Hanya satu pukulan yang tak sengaja, tetapi terlalu kuat. Lelaki Mesir itu jatuh dan tak pernah bangun lagi. Musa dilanda kepanikan hebat. Ia tak pernah berniat membunuh. Kabar tentang insiden itu menyebar secepat kilat. Keesokan harinya, seorang pria menghampirinya dengan napas terengah-engah. "Para pembesar Firaun sedang merencanakan hukuman berat untukmu. Cepat pergi sebelum terlambat." Tanpa pikir panjang, Musa melarikan diri dari Mesir. Ia menempuh perjalanan yang sangat jauh, melintasi padang tandus yang tak berujung, hingga akhirnya tiba di sebuah sumur di negeri Madian. Di sana, ia melihat para penggembala berebut mengambil air. Sementara di sudut lain, dua orang wanita hanya bisa menunggu dengan cemas. Musa mendekati mereka dan bertanya mengapa mereka tidak mengambil air. "Kami tidak bisa mendekat sebelum para lelaki itu selesai," jawab mereka. Tanpa ragu, Musa menghampiri sumur itu dan dengan mudah mengangkat batu besar yang menutup sumber air. Sebuah batu yang bahkan sulit dipindahkan oleh para penggembala tadi. Kedua wanita itu tertegun melihat kekuatan lelaki asing itu. Ayah mereka, seorang lelaki tua yang bijaksana, Syuaib, mengundang Musa ke rumahnya. Di sana, Musa menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Ia bekerja untuk lelaki tua itu, merawat ternaknya, dan akhirnya menikah dengan salah satu putrinya, Syafura. Bertahun-tahun, Musa hidup dalam kedamaian. Hingga suatu malam yang dingin di gurun, saat ia sedang bersama keluarganya, ia melihat seberkas cahaya terang dari arah gunung. "Tinggallah kalian di sini. Aku melihat api," katanya. Ia pun berjalan mendekati sumber cahaya itu. Ternyata, itu bukanlah api biasa. Ketika Musa semakin dekat, cahaya itu menjelma menjadi sebuah panggilan suci. Dari balik cahaya itu, sebuah suara agung memecah kesunyian gurun. "Wahai Musa, akulah Tuhanmu. Lepaskan kedua sandalmu, karena engkau berada di lembah suci Sua." Musa terpaku. Seluruh tubuhnya gemetar. Suara itu memerintahkannya untuk kembali ke Mesir, menghadapi Firaun, dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Musa pun diberi dua mukjizat sebagai bukti kenabiannya: tongkat
yang bisa berubah menjadi ular, dan tangan yang bisa memancarkan cahaya putih cemerlang. Dengan hati yang berdebar antara takut dan yakin, Musa kembali ke negeri yang pernah ia tinggalkan. Ia datang bersama saudaranya, Harun, yang akan menjadi juru bicaranya, berdiri di hadapan singgasana megah Firaun. Musa berkata dengan suara tegas, "Wahai Firaun, kami datang membawa kebenaran dari Tuhan semesta alam. Bebaskanlah Bani Israel." Firaun tertawa terbahak-bahak. Bukankah engkau bocah yang dulu kami asuh, lalu lari karena ketakutan? Apa bukti kebenaran yang kau bawa?" Musa melempar tongkatnya ke lantai. Seketika, tongkat itu berubah menjadi seekor ular besar yang bergerak dengan gesit. Firaun tersentak kaget, tetapi kesombongannya menolak untuk tunduk. Ia menuduh Musa hanyalah seorang penyihir. Maka, ia mengumpulkan seluruh penyihir terbaik dari seantero Mesir untuk menantang Musa di hadapan rakyat. Pada hari yang telah ditentukan, ribuan orang berkumpul. Para penyihir Firaun dengan percaya diri melemparkan tali dan tongkat mereka. Dengan ilusi sihir, semua itu tampak seolah menjadi ular-ular kecil yang melata memenuhi arena. Musa sejenak merasa gentar. Namun, wahyu datang menenangkannya. "Jangan takut, sesungguhnya engkaulah yang akan menang." Musa pun melempar tongkatnya. Sekali lagi, tongkat itu berubah menjadi ular raksasa, jauh lebih besar dari sebelumnya, dan dengan cepat menelan semua ilusi sihir para penyihir. Melihat mukjizat yang nyata itu, para penyihir langsung tersungkur bersujud. "Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun," seru mereka serentak. Pemandangan ini membuat Firaun murka bukan main. Ia semakin memperketat kekejamannya terhadap Bani Israel. Lalu, serangkaian bencana pun datang menimpa Mesir. Air sungai Nil berubah menjadi merah seperti darah. Jutaan katak memenuhi kota. Kawanan belalang menyerbu ladang hingga gagal panen. Dan wabah penyakit menyebar. Setiap kali bencana datang, Firaun memohon pada Musa agar berdoa pada Tuhannya dan berjanji akan membebaskan Bani Israel. Tapi setiap kali bencana diangkat, ia kembali ingkar. Akhirnya, Allah memerintahkan Musa untuk membawa kaum Bani Israel pergi meninggalkan Mesir pada malam hari. Mereka bergerak dalam senyap, namun kepergian mereka segera diketahui Firaun. Dengan kemarahan yang meluap-luap, ia dan pasukan besarnya segera mengejar. Ketika Musa dan kaumnya tiba di tepi Laut Merah, kepanikan melanda Bani Israel. Di depan mereka terhampar lautan luas, sementara di belakang, pasukan Firaun semakin mendekat. Mereka merasa terjebak, tetapi Musa berdiri tegap. Wajahnya memancarkan keyakinan yang kokoh. "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberiku petunjuk," katanya menenangkan kaumnya. Lalu, atas perintah Tuhan, Musa memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Tiba-tiba, angin kencang bertiup. Ombak laut terbelah menjadi dua, membentuk dinding air raksasa di kiri dan kanan. Sebuah jalan kering yang luas terbentang di tengah lautan. Bani Israel segera berlari menyeberangi jalan itu. Firaun dan pasukannya yang sombong tanpa ragu ikut masuk, mengejar mereka ke tengah laut. Namun, ketika seluruh kaum Bani Israel telah selamat sampai di seberang, laut kembali menutup. Suara gemuruh dahsyat mengguncang bumi saat dinding-dinding air itu runtuh dan menghantam seluruh pasukan Firaun. Sang penguasa yang mengaku sebagai Tuhan itu akhirnya tenggelam tak berdaya dalam gelombang yang sama sekali tidak ia kuasai. Laut pun kembali tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Setelah selamat, perjalanan Musa belum berakhir. Ia memimpin kaumnya menuju tanah yang dijanjikan. Di Gunung Sinai, ia menerima wahyu berupa Taurat. Namun, ujian terus datang. Sekembalinya dari gunung, ia mendapati sebagian kaumnya telah tersesat, kembali menyembah patung anak sapi emas buatan Samiri. Hati Musa hancur karena kecewa. Tetapi, ia tidak pernah menyerah. Ia terus membimbing, mengajarkan, dan menuntun umatnya dengan kesabaran luar biasa, meskipun seringkali dibantah dan dipersulit. Sepanjang hidupnya, Musa
tetap teguh. Ia menghadapi penguasa paling sombong di muka bumi, memimpin kaum yang paling keras kepala, dan menanggung beban risalah yang amat berat. Namun, ia selalu berdiri sebagai simbol keberanian, kesabaran, dan keyakinan yang tak pernah goyah kepada Tuhannya. Perjalanan panjangnya, dari seorang bayi yang dihanyutkan di sungai, menjadi pangeran, lalu buronan, penggembala, hingga menjadi seorang nabi dan pembebas. Kisahnya terus mengalir hingga hari ini, menjadi cahaya yang mengingatkan kita semua bahwa siapapun yang berjalan bersama kebenaran tidak akan pernah berjalan sendirian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa.